Panggilan-panggilan gerejawi merupakan manifestasi kekayaan Kristus yang tak terhingga. Oleh karena itu, panggilan tersebut perlu mendapatkan penghargaan tertinggi dan perlu dirawat dengan penuh perhatian dan ketekunan, sehingga panggilan tersebut bisa tumbuh, berkembang, dan menjadi dewasa. Di antara berbagai panggilan yang mana Roh Kudus tidak pernah berhenti untuk memanggil umat Allah, panggilan untuk pelayanan imamat memanggil seorang untuk ikut mengemban imamat hierarkis Kristus yang bersatu dengannya untuk menggembalakan gereja dengan sabda dan rahmat Allah. Panggilan ini muncul dalam berbagai macam kondisi dan dalam berbagai tahap kehidupan manusia yang berbeda sesuai dengan pengalaman gereja dalam membantu setiap umat Kristiani untuk menemukan dan menunjukkan panggilan tersebut, yaitu masa kanak-kanak, di masa remaja, dan juga di masa dewasa. Dengan menyambut suara Kristus yang meminta setiap orang Kristiani berdoa pada Sang Empunya Tuayan agar mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan tersebut, gereja memberikan perhatian khusus pada panggilan hidup bakti dan panggilan imamat. Uskup pihak pertama di antara pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap panggilan imamat perlu mengupayakan kerjasama yang aktif di antara para imam, orang-orang tertabis, dan juga kaum awam, khususnya para orang tua dan tenaga pendidik. Kerjasama dengan berbagai kelompok, gerakan, dan asosiasi umat awam yang ada dalam lingkup rencana pastoral juga perlu diupayakan. Penting juga membentuk dan memajukan tim atau promotor panggilan di keuskupan, regio, atau nasional. Dalam kolaborasi dengan karya kepausan untuk panggilan imam, mereka dipanggil untuk memajukan dan mengarahkan karya pastoral untuk panggilan-panggilan dengan cara menyediakan sumber-sumber yang diperlukan. Imam adalah bagian tak terpisahkan dari gereja sebagai persekutuan umat Allah. Imam hadir untuk melayani gereja sebagai tubuh mistik Kristus. Imam ada untuk gereja sang mempelai Kristus. Mereka yang memiliki keinginan dan motivasi menjadi imam diosesan perlu melalui beberapa tahapan pendidikan melalui dari seminari menengah, tahun orientasi rohani, seminari tinggi, hingga akhirnya ditabiskan menjadi imam. Seminari berasal dari kata Latin yaitu semen, yang berarti penyemaian. Dalam bahasa Indonesia disebut benih atau bibit. Penyemaian yang dimaksud ialah merawat serta menjaga keinginan, niat, dan motivasi seseorang menjadi imam. Seminari menengah merupakan langkah awal pendidikan formal menjadi imam. Ada dua program dalam pendidikan seminari menengah, yaitu kelas persiapan pertama atau KPP dan kelas persiapan atas atau KPA. KPP adalah program pendidikan bagi mereka lulusan atau setamat SMP dan sederajat yang prosesnya berlangsung selama 4 tahun. Sementara KPA adalah program pendidikan bagi mereka lulusan atau setamat SMA dan sederajat yang prosesnya berlangsung selama 1 tahun. Selama berproses di seminari menengah, diberikan pendidikan dasar, pembekalan pengetahuan dan pemahaman tentang tujuan seminari, serta gambaran bagaimana menjadi seorang imam. Selanjutnya, tahun orientasi rohani melangsungkan proses pengembangan dan pematangan kerohanian bagi para calon imam, serta membentuk keutamaan-keutamaan hidup doa. Seminari tinggi sebagai tahap lanjutan, berlangsunglah proses formatio atau pembentukan karakter kepribadian, kerohanian, intelektual, dan pastoral yang berorientasi pada keteladanan Yesus Kristus Sang Imam Agung. Keuskupan Padang bersama dengan keuskupan-keuskupan Seregio Sumatera mengadakan seminari tinggi interdiosesan atau antar keuskupan di Pematang Siantar dalam upaya memajukan dan mengembangkan pendidikan calon imam. Seminari tinggi interdiosesan Santo Petrus Pematang Siantar merupakan wajah nyata hidup sebagai kesatuan di tengah perbedaan demi mencapai satu tujuan, yaitu untuk menjadi imamnya di Pulau Sumatera. Keuskupan Padang pada hari ini semakin mempersiapkan calon-calon imamnya. Semangat ini diharapkan menjadi milik bersama di antara para imam, calon imam, dan juga umat. Toh, sumber panggilan itu pertama-tama lahir dari setiap keluarga berimam yang ada di keuskupan ini. Pembinaan kepribadian teramat penting guna pengembangan karakter seorang pribadi yang imami, menampilkan wajah Kristus. Perlu refleksi terus-menerus dan membenahi diri. Tidak cukup sekadar refleksi tanpa aksi nyata.
Pribadi yang berefleksi diharapkan berbenah diri menjadi lebih baik setiap hari. Pengaktualisasian itu harus tampak dalam sikap selalu berjuang, tidak mudah menyerah atau putus asa, berani menanggung resiko, tekun, mandiri, dan berkomitmen serta bertanggung jawab. Ingat ya, prinsip dasar pembinaan calon imam terkatub dalam Injil Lukas bab 16 ayat 10 yang berbunyi, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Gereja mengharapkan adanya imam-imam yang mampu memenuhi kebutuhan umatnya. Seminari Tinggi Santo Petrus hadir sebagai wadah pembinaan calon imam diosesan yang membentuk karakter kepribadian, kerohanian, intelektual sesuai dengan harapan gereja. Dalam pembinaan hidup rohani, sifat-sifat kerohanian dikembangkan sehingga para frater memiliki dasar yang kuat dalam melaksanakan pelayanannya kelak menjadi imam. Pembinaan hidup rohani bertujuan untuk mengembangkan relasi kasih dengan Allah melalui Yesus Kristus dalam tuntunan Roh Kudus. Berangkat dari relasi kasih dengan Allah, para calon imam diharapkan mampu mengembangkan relasi kasih dengan sesama manusia dan alam ciptaan. Pembinaan hidup rohani dilaksanakan dalam latihan terus-menerus. Para frater dilatih untuk secara bertahap merenungkan sabda Allah dalam meditasi harian. Seorang calon imam membangun relasi intim dengan Allah agar memiliki fondasi iman yang kuat dalam menanggapi panggilan Tuhan. Seorang calon imam harus peka akan panggilan Allah. Hidup doa merupakan keutamaan bagi seorang calon imam yang berkualitas. Setiap hari para frater mendaraskan ibadat harian dan mengikuti perayaan Ekaristi. Setiap awal bulan, para frater mengikuti rekoleksi bersama dan menerima sakramen tobat. Para frater mendapat kesempatan untuk bimbingan rohani secara rutin. Setiap hari Senin, Selasa, dan Rabu, para frater mendapat giliran adorasi menurut jadwal yang ditentukan. Para calon imam mengembangkan pengetahuan rohaninya melalui bacaan-bacaan rohani serta menjalankan devosi, misalnya doa rosario dan koronka kerahiman ilahi. Pembinaan hidup rohani juga mencakup pengembangan nilai-nilai 3 nasihat Injili. Dalam hal ketaatan, para imam dilatih untuk menjalankan tugas-tugasnya dalam ketaatan yang benar dan dewasa. Dalam hal kemurnian, para calon imam diajak untuk menyadari rahmat Allah yang membebaskan dalam penyerahan diri secara total kepada Allah melalui selibat. Dalam hal kemiskinan, para calon imam dilatih untuk mampu mengendalikan diri terhadap hal-hal duniawi, misalnya dalam hal materi. Hidup rohani adalah fondasi dalam membangun hidup bersama. Perlu adanya pembinaan diri demi tercapainya kehidupan doa bersama yang lebih baik. Gereja membutuhkan para calon imam yang kuat dalam hidup doa personal sekaligus dalam hidup doa bersama. Setiap calon imam mempersiapkan diri dengan mengembangkan akal budi, secara khusus berkenan dengan ilmu filsafat, ilmu teologi, dan ilmu-ilmu manusia dan masyarakat sebagai bekal pelayanannya kepada segenap umat beriman. Pembinaan intelektual dimaksudkan agar para calon imam, pertama, mempunyai visi yang lengkap dan terpadu tentang kebenaran-kebenaran iman yang diwahyukan Allah dalam Yesus Kristus. Kedua, mempunyai wawasan yang luas serta mengenal baik tradisi gereja maupun tradisi masyarakat setempat dengan tetap menghargai keberenekaan. Ketiga, mampu berfilsafat dan berteologi secara mandiri, serta mempunyai etos ilmiah dengan kemampuan berpikir logis dan sistematis. Keempat, bersedia belajar terus-menerus dan peka terhadap realitas masyarakat. Kelima, mampu mewartakan pesan Injil baik dalam perkataan maupun tindakan pada umat masa kini dengan cara-cara yang bisa dipercaya dan dipahami dengan mudah. Para calon imam di Seminari Tinggi Santo Petrus studi di Fakultas Filsafat Unika Santo Thomas Medan. Seorang calon imam harus belajar
agar semakin mengerti sabda Allah dan pengetahuan tentang gereja. Dengan demikian, seorang calon imam mampu menjelaskan sabda Allah dan arti tentang gereja kepada umat. Pelajaran yang diterima di bangku kuliah bukan hanya sekadar bahan ujian, melainkan untuk memperkaya pengetahuan dan keterampilan demi pengembangan kepribadian, hidup rohani dan pastoral para calon imam. Para frater tidak hanya belajar di kampus, melainkan menekuni waktu untuk studi pribadi di seminari tinggi. Para frater dituntut terus berjuang memupuk dan mengembangkan semangat belajar yang tinggi, sehingga kelak menjadi imam yang beriman dan berbudi. Fides et Ratio. Waktu belajar digunakan untuk mereview ulang apa yang telah dipelajari. Waktu studi juga digunakan untuk mengerjakan tugas dan mengeksplor pengetahuan lewat berbagai media. Pembinaan dimensi pastoral dibagi menjadi dua, yakni pastoral ke dalam lingkup seminari dan pastoral keluar seperti mengajar di sekolah, stasioner, dan parokial. Pastoral ke dalam. Di seminari, para calon imam dituntut untuk belajar mencintai segala sesuatu yang dilakukan. Sebagai sebuah komunitas, para calon imam diajak melatih diri untuk menjadi pelayan bagi sesama. Kehadiranku baru berarti jika berguna bagi sesamaku. Hidup di seminari perlu belajar untuk menerima dan mencintai perbedaan sebagai suatu kekayaan, saling belajar satu sama lain dan menjadi sarana untuk membangun kekuatan. Para calon imam belajar membangun komunitas cinta kasih, saling memberi dan merendahkan hati sebagaimana yang diteladankan oleh Yesus Kristus sendiri. Seorang imam diharapkan memiliki pribadi yang matang. Sejak dini, seorang calon imam dituntut mempersiapkan perjalanan hidupnya secara pribadi. Dengan demikian, ia tahu dengan pasti arah dan tujuan hidupnya. Pastoral keluar. Pastoral keluar merupakan pengembangan kecakapan dan keterampilan mewarta dan menjadi saksi iman Kristiani di tengah-tengah umat dan masyarakat, seperti kerasulan mengajar para frater tingkat 2, kerasulan stasioner para frater tingkat 3, dan parokial para frater tingkat 5. Tahun orientasi pastoral diselenggarakan selama 1 tahun setelah menamatkan program S1 Filsafat. Manusia hadir untuk sesama. Pelayanan sebagai seorang guru adalah salah satu cara untuk sesama. Menjadi guru sekaligus menjadi imam adalah pilihan hidup untuk sesama. Perpastoral ialah momentum menjadi gembala yang sejati menurut teladan Kristus Sang Gembala. Menjadi seorang imam berarti menjadi gembala yang melayani umatnya. Calon imam melatih diri untuk terlibat aktif dalam kegiatan komunitas dan kegiatan pastoral. Semua kegiatan pastoral menjadi sarana latihan agar berkembang menjadi imam yang semakin terlibat aktif dalam dinamika umatnya. Kini arah dan gerak zaman serba tak menentu. Gairah digitalisasi dan dehumanisasi merasuk ke segala aspek kemanusiaan. Pergerakan zaman ini menuntut perkembangan proses pembinaan calon imam. Bagi saya, masa orientasi pastoral merupakan kesempatan untuk mengembangkan semangat cinta kasih pastoral atau caritas pastoralis yang konkret, kepribadian, hidup rohani, keterampilan dasar pastoral, menguji diri dan diuji dalam hal motivasi panggilan, mampu bergaul dengan semua orang dan bekerja sama dengan setiap orang. Menjadi seorang imam berarti aku mesti memantulkan wajah Kristus yang penuh kasih. Calon imam perlu selalu bercermin pada Kristus sebagai teladan. Dengan demikian, kehadiranku kelak dapat menjawab kebutuhan umat Allah akan sosok gembala yang menyerupai Sang Imam Agung. Dinamika perjalanan panggilan seorang calon imam bagaikan sebuah kapal yang tengah mengarungi samudera luas. Tak semuanya berjalan mulus. Yang pasti,
harapan akan penyelenggaraan kasih-Nya akan selalu ada dan mendatangkan sukacita bagi orang yang terpanggil, bagaikan pelangi yang indah sehabis hujan. Frater sebagai calon imam bukanlah manusia setengah dewa. Calon imam juga memiliki keterbatasan. Namun, itu tidak menjadi alasan untuk tidak menjadi pribadi yang lebih baik. Saya berusaha membuka diri dalam proses pembinaan calon imam demi menjadi imam yang berkualitas. Imam ditahbiskan menjadi alter Kristus, pribadi Kristus yang lain. Imam juga menjadi guru iman dan moral. Doa menjadi sumber kekuatan dalam tugas perutusan seorang imam. Imam yang berdoa memancarkan cinta Allah kepada setiap orang yang dijumpainya. Semakin mendalam hidup doa seorang imam, semakin ia bergembira dalam segala tugas pelayanannya. Seorang imam mengabdikan diri dengan total dan universal. Pelayanan seorang imam ditunjukkan bagi gereja dan masyarakat. Inilah semangat kenabian yang dikehendaki Allah pada imamnya. Seorang imam semata-mata melakukan kehendak Allah dalam gereja dan masyarakat. Seorang imam juga membawakan diri sebagai pelayan Tuhan yang membawa damai, kegembiraan, dan kebahagiaan Allah yang menjadi dasar atas pewartaan sebagai seorang imam. Imam lahir dari umat, tinggal di tengah umat, dan hidup bersama dengan umat. Seorang calon imam haruslah mengaktualisasikan semangat Injil dalam berpastoral. Itu dapat diwujudkan dengan mengunjungi orang-orang sakit, orang-orang miskin, dan umat yang sedang ada dalam kesulitan. Imam merupakan persekutuan dari umat Allah, sosok yang hadir sebagai teman seperjalanan untuk mencapai persekutuan bersama Kristus. Imam merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam suatu masyarakat. Seorang imam perlu membangun komunikasi yang harmonis dalam masyarakat majemuk. Ini dapat diwujudkan lewat upaya membangun sikap toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Dalam proses pembinaan, para calon imam mendapat kebebasan hakiki untuk mengatur hidup pribadinya. Menjalani panggilan dalam kebebasan berarti bersedia menentukan pilihan dan memilih di antara dua lorong. Lorong pertama adalah lorong kedewasaan, di mana orang-orang menggunakan kebebasan dan ketersediaan sarana prasarana untuk menunjang hidup panggilannya. Kedua, lorong kehancuran, di mana orang-orang tidak dapat mengendalikan diri dari kebebasan yang diberikan dan menyalahgunakan sarana prasarana yang tersedia untuk kenyamanan pribadi hingga akhirnya lupa pada tujuan awal datang ke rumah pembinaan ini, yakni rumah pembinaan calon imam diosesan. Singkatnya, semua kendali ada pada pribadi masing-masing. Di samping itu, tidak dapat dipungkiri bahwa segala sarana dan prasarana yang disediakan itu memang sungguh dibutuhkan bagi para calon imam agar dapat mengembangkan diri sesuai dengan perkembangan zaman. Jika proses pembinaan tidak mengalami perkembangan, maka seminari hanya akan menghasilkan imam-imam kuno yang tidak dapat menyesuaikan dan menjawab kebutuhan zaman. Jika gereja bersifat semper reformanda, maka para calon imam yang sedang menjalani masa pembinaan pun harus senantiasa bersifat semper reformanda, selalu berbenah.